Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan agar manusia ini, kita ini berbuat baik kepada segala sesuatu. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Manakala kamu ingin membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Umpamanya kita nak bunuh semut, bunuhlah dengan baik. Jangan pula membunuh semut itu dengan dibakar, tak boleh. Membakar semut itu tak boleh. Kalau nak bunuh, bunuhlah, pencet-pencetlah betul sampai mati. Jangan pula umpamanya nak bunuh cecak atau nak bunuh binatang, diketuk aja ekonya, tak mati-mati. Yang macam itu tak boleh. Kalau nak bunuh, bunuh betul sampai mati. Jangan dibuat main, jangan disiksa maksudnya. Bunuhlah dengan cara yang baik, karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Manakala kamu menyembelih, kata Nabi, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Salah satu cara menyembelih dengan baik itu, pertama dengan menajamkan pisaunya. Pisaunya itu ditajamkan, terus diberi kenyamanan kepada hewan sembelihannya itu. Jangan pula ditakut-takuti. Begitu nyembelih, diperlihatkan pula kawan-kawannya itu suruh nengok semua. Ini semua nak disembelih nih hewan ini nanti. Di depan-depan kawan-kawannya pula disembelih. Yang seperti ini tidak nyaman nanti. Binatang yang lain yang akan disembelih itu jadi tak nyaman. Ataupun sebelum disembelih itu ditarik-tarik dulu, pokoknya macam nak disiksa itulah. Tidak, mesti diperlakukan dengan baik. Disembelih dengan cara yang baik. Pisaunya tajamkan, kata Nabi. Terus posisinya itu diperbaiki, maksudnya dibaguskan. Jangan dalam keadaan terpaksa gasonya dia itu disembelih. Kan sistem di tempat kita nih, kalau menyembelih lembu terutama, kalau kambing mungkin tidak lah, jaga 3 orang atau 2 orang dah cukup lah. Kalau lembu nih kan diikat kakinya, ditumbangkan dulu. Walaupun keadaannya seperti itu, sudah ditumbangkan, biarlah dia istirahat dulu. Usah pula cepat pula awak. Masih lembu tuh tengah-tengah kan. Melawan awak nih tadi, tak lengah langsung sembelih. Kasihan dekat lembu tu. Biar dia tenang dulu. Kalau tumbang yang lain, tumbangkan yang lain. Biar istirahat dulu, santai dulu, baru dia siap untuk disembelih, baru disembelih. Untuk memberikan kenyamanan. Terus jangan pula yang lain di sekitar itu bising, riuh. Jadi jangan pula membuat kerusuhan di sekitar itu. Jangan membuat kerusuhan di sekitar penyembelihan. Maka penyembelihan yang baik itu, tajamkan pisaunya, terus berikan kenyamanan kepada binatang yang nak disembelih. Salah satu di antaranya tutupi matanya. Matanya itu ditutup, apakah dengan daun, apakah dengan kain, pokoknya ditutup matanya itu. Setelah dia tenang, tutup matanya. Kemudian agar dia tenang lagi, dipijak sebahagian badannya. Bukan dipijak tuh maksudnya dipijak tekan, bukan. Dipijak dengan pijakan kasih sayang. Dia diberitahu nih, ini nak kena sembelih. Dipijak. Jadi ini perintah Nabi SAW kepada kita yang akan menyembelih. Jadi sembelih dengan baik, dengan bagus, dengan kenyamanan, sehingga binatang itu pun matinya itu macam tak terpaksa lah, rela lah dia disembelih. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi dikabarkan bahwa kunna ma'an Nabi bidil Hulaifah. Suatu ketika kami berada di Dzul Hulaifah. Fa asaban nas ju'un. Manusia pada saat itu sedang dilanda kelaparan. Jadi sampai di Dzul Hulaifah, lapor semua sahabat nih.
Fa asabu ibilan wa ghanaman. Ketika itu para sahabat baru balik perang, dia dapat rampasan perang, membawa rampasan perang diantaranya adalah unta dan kambing. Lapo, adu unta, adu kambing sebagai rampasan perangnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukhrayatil qaum fa'ajilu wa dhabahu wa nasabul qudura. Jadi ketika itu Nabi masih di belakang, belum sampai di Dzulhulaifah. Jadi sahabat-sahabat yang lapor nih tadi udah sampai di Dzulhulaifah, ado unta, ado kambing. Dia ambilnya unta, disembelih, direbus, dimasak. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang melihat keadaan sahabat yang dah menyembelih unta nih tadi. Ini kan rampasan perang nih, belum dibagi, dah disembelih pula. Pamaron Nabi bil quduri, maka Nabi merintahkan untuk ditumpahkan ini. Tak boleh dimakan, ditumpahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fauqfiat summa qasama fa'adala asyaratan minal ghanami bi ba'irin. Jadi Nabi ketika itu membagi rampasan perang. Hasil rampasan perang itu dibagi. Nah, yang nak unta nih siapa? Kalau nak unta atau nak 10 ekor kambing, nah, disuruh pilih. Kalau nak unta tak dapat 10 ekor kambing, yang tak dapat unta dapat 10 ekor kambing. Mana pilih? Jadi yang ngambil unta, yang nyembelih, yang sepakat tadi menyembelih satu ekor unta ini tadi, akan kuranglah jatah dia dari hasil penyembelihan, terus baru dimakan. Dibagi rata semuanya. Setelah dibagi barulah selesai masalah. Terus dalam riwayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh satu orang sahabat, "Ya Rasulullah, macam mana kalau saya punya hewan, terus hewan itu jadi liar, pergi hewan itu, dah dapat saya hewan itu, pergi dia lari, jadi liar hewan itu. Macam mana ya Rasulullah?" Kata Nabi, kamu cari. Dicari oleh sahabat. Cari, lama tak jumpa, dah letih lah. Adalah satu orang yang punya unta, yang untanya ini masih gesit, masih cepat larinya. Maka dia cari di sekitar itu. Jumpa punya dengan binatang. Dipanah dengan dia. Dipanah kena mati. Sahabat ini kan begitu juga. Sahabat ini memang luar biasa dia hebatnya. Tidak akan melakukan apa-apa kalau sesuatu itu dia tidak tahu. Mati ditinggal. Dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hewan yang lepas ini tadi jumpa. Nah aku ke jota ndak ada lagi. Memang jadi liar betul dia. Akhirnya aku panah ya Rasulullah. Mati sekarang nih. Macam mana?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu ambil binatang itu. Makan. Kamu ambil, masak, makan. Karena dia halal." Jadi ini beberapa riwayat tentang penyembelihan, apakah itu hewan kurban ataupun hewan yang akan kita makan sebagai daging. Cuman saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud penyembelihan hewan kurban itu adalah hewan yang disembelih setelah selesai sholat Idul Adha, walaupun masih khutbah. Sudah selesai, sudah salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, ada orang nyembelih, maka itu penyembelihannya adalah hewan kurban. Terus penyembelihannya itu ada niatnya. Penyembelihannya itu bukan hanya sekedar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar saja. Kalau untuk hewan, untuk daging, untuk memakan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar sudah cukup. Tapi kalau untuk hewan kurban harus ada doa yang lebih daripada itu. Minimal ucapan, "Ini dari Engkau ya Allah,
aku berikan kembali kepada engkau ya Allah. Aku korbankan untuk engkau.